Halo, jadi kembali lagi bersama saya Ezra Imam Amarebon dengan NIM 1325040. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang materi turunan dan juga vektor. Sekarang saya ingin membahas tentang matriks. Jadi, apa itu matriks? Matriks merupakan jajaran bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom serta dibatasi oleh tanda kurung biasanya atau tanda kurung siku. Matriks umumnya dilambangkan oleh huruf kapital, jadi harus berhuruf kapital. Kemudian bisa dilihat di sini ada contoh data tabel kandungan nutrisi daging per 100 gram. Misalkan daging sapi, kalorinya itu per kalori 250 per 100 gram, proteinnya itu 20 gram, dan lemaknya itu 20 gram. Daging ayam di sini bisa kita lihat per 100 gram itu kalorinya itu 120, proteinnya itu 25 gram, dan lemaknya itu 3 gram. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bentuk matriks. Ada contoh matriks M yang dimana 250 ada datanya 250, 20, 20, 120, 25, dan 3. Ordo merupakan ukuran atau dimensi, yaitu bilangan asli yang menyatakan banyak baris dan kolom pada suatu matriks. Ordo dituliskan dalam perkalian baris dengan kolom berturut-turut. Jadi di sini M kali AB. Ordo matriks M dengan banyak baris A dan banyak kolom B. Jadi di sini baris itu A, kolom itu B. Nah, di sini ada matriks M. Di bawah ini memiliki ordo 2x3, yaitu 2 baris. Ini merupakan baris, teman-teman. Dan kolomnya 3, ada 1, 2, 3. Di M 2x3. Nah, ini seperti di gambar sini. Barisnya itu yang kuning ini, yang 250, 20, 20, dan kolom yang 250 dan 120. Makanya itu 2x3. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Misalkan matriks dengan ordo 2x2, 3x3, dan seterusnya, 4x4, 5x5 yang sama jumlah baris dan kolomnya. Harus sama ya, teman-teman. Nah, ini contohnya 3x3. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian juga ada matriks baris. Matriks baris merupakan matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Ordonya itu 1 dikali N. Nah, contohnya ini M 1 kali 2. Ini barisnya cuma 1. Terus barisnya cuma 1 dan kolomnya itu 2. Terus M 1 kali 3. Barisnya ada 1 tapi kolomnya ada 3. Kemudian ada matriks kolom, matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Ordonya itu M kali 1. N ini bilangan berapa aja. Contoh ini M 2 kali 1. Kolom kolomnya cuma 1, tapi barisnya itu ada 2, 1, 2. Kemudian ada M 3 kali 1. Kolomnya itu 1 dan barisnya itu 3, 1, 2, 3. Kemudian ada matriks 0. Matriks 0 itu dengan ordo sebarang, namun
elemennya itu 0. Nah contohnya itu seperti ini, 0 2 kali 2 nih, barisnya 2 dan kolomnya itu 2, 0 2 kali 3, barisnya itu 2 dan kolomnya itu 3. Jadi matriks 0 itu jumlahnya itu semuanya itu 0. Nah kemudian ada perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misalnya AM dikali banyaknya baris pada matriks kedua. Misal AM, ulangi, perkalian dua matriks akan terdefinisi dengan syarat banyaknya kolom pada matriks pertama sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misal AM kali N dan BN kali maka perkalian AB akan menghasilkan matriks N kali O. Nah ini contohnya itu 1 dikali 2, sesuaikan ya, terus kemudian 3 dikali 3, jadinya 1 kali 2 tambah 3 kali 3, yang B itu 1 dikali 3 kali 4, terus yang sini itu 1 dikali 5, jangan lupa ditambah 3 dikali 5. Kemudian di sini ada minus 1 dikali 2, kemudian ada 0 dikali 3, jangan lupa ditambah, kemudian ada minus 1 dikali 3, kemudian ada 0 dikali 4, kemudian ada minus negatif 1 dikali negatif 4, kemudian ada 0 dikali 5. Jadi hasilnya 11, 15, 11 minus 2, minus 3, minus 4. Terus ada determinan matriks, adalah suatu konstanta yang dimiliki oleh matriks persegi dan digunakan untuk mencari inverse. Atau kebalikan matriks tersebut. Determinan matriks juga dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Determinan matriks A dituliskan sebagai A atau seperti ini. Seperti ini tandanya itu kayak seperti mutlak. Jadi ada garis di kiri, kemudian ada garis di kanan. Seperti ini. Misal A adalah sebuah matriks berorder 2 kali 2, yaitu A sama dengan A, B, C, D. Det A atau determinan A adalah seperti ini, AD kurang BC. Nah jadi seperti itu teman-teman, terima kasih. Nah yang terakhir itu ada inverse matrix. Nah, inverse matrix sendiri merupakan matriks persegi yang dimiliki oleh matriks persegi sehingga berlaku A kali A pangkat min 1, ini lambangnya sama dengan I. Nah sama dengan I. Nah inverse matrix didefinisikan oleh rumus di samping dengan seperti ini, adalah determinan matriks A dan ADCA adalah adjoint. Jadi ADC ini adalah adjoint dari matriks A. Jadi si A pangkat min 1 itu ini 1 determinan ini kali adjoint, terus ada buka kurung A. Jadi seperti itu. Terima kasih.